pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Empat pekerja jalan Trans Papua Barat tewas dianiaya orang tak dikenal. 3 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya buka suara soal penyakitnya. Puluhan peserta pingsan saat mengikuti lomba lari 10 km di Merauke. Empat jasad korban pembantaian orang tak dikenal di Kampung Majnik, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Ahad kemarin dievakuasi anggota TNI dan Polri. Jasad dimasukkan ke dalam peti sementara dan dikirim ke Kabupaten Manokwari lewat jalur darat. Proses evakuasi berlangsung selama 6 jam dari pukul 1 dini hari hingga pukul 6 pagi. Keempat jenazah dibawa ke RSUD Kabupaten Teluk Bintuni. Selain 4 korban yang tewas, aparat juga mengevakuasi korban yang terluka akibat terkena tembakan dan korban yang selamat. Keempat pekerja Jalan Trans Papua Barat tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka hangus terbakar. Ini secara simbolis kami dari Polres Teluk Bintuni menyerahkan keempat jenazah kepada Bapak Pandi Bado sebagai penanggung jawab CV Doreri Makmur. Sementara Ruslan, salah satu korban yang selamat dari pembantaian, juga dievakuasi ke RSUD Teluk Bintuni dan dirujuk ke Manokwari. Kepala Dinas PUPR Papua Barat Yohanes Momot langsung menjenguk korban atas perintah Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Ia mengutuk keras pembantaian tersebut dan mengatakan tetap akan membangun jalan Trans Papua Barat untuk membuka keterisolasian masyarakat di pedalaman. Hari ini kami harus lakukan cepat bawa ke Kabupaten Manokwari, berhubung keluarga daripada para korban ini menginginkan supaya jenazahnya dikirimkan ke Makassar dan Manado. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa keempat korban ini adalah pekerja-pekerja di CV Doreri Permai yang mengerjakan ruas jalan Moskona Timur, Moskona Barat, dan Kiara Mebra. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022. Oleh sebab itu, kami sampaikan sangat berduka cita. Saya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan sangat berduka cita atas kejadian ini. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa harap tetap mendukung pekerjaan. Kami pemerintah Provinsi Papua tidak mundur, kami tetap bekerja untuk pembangunan di Papua Barat. Dan mengenai kelanjutan pekerjaan itu kami tetap pekerjakan, tetapi polanya nanti kita lihat. Saya sudah sampaikan kepada tim keamanan, saya sudah diskusi dengan Pangdam, dengan Bapak Gubernur. Nanti kami akan adakan pengawalan pekerjaan itu lebih ketat sehingga jangan terjadi korban berikutnya lagi. Jumlah korban penyerangan pada Kamis lalu berjumlah 14 orang. Mereka seluruhnya merupakan pekerja Jalan Trans Papua Barat. Salah satu korban wanita bernama Revalin hingga kini belum ditemukan karena diduga melarikan diri saat peristiwa terjadi. Revalin saat itu bersama pekerja jalan lain berada di kamp perusahaan. Saya selaku Kapolres Teluk Bintuni menyampaikan bahwa untuk situasi Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan aman terkendali. Untuk para tersangka nantinya kami sedang melakukan pendalaman. Beberapa nama sudah kami kantongi. Kami intinya sedang melakukan pendalaman terhadap para tersangka tersebut. Dan pastinya akan kami lakukan pengejaran. Terus Pak, katanya ada perempuan ya, sampai sekarang belum ditemukan. Satu
korban sampai saat ini perempuan belum kami temukan. Terus untuk menuju ke lokasi seperti apa medannya? Dari Bintuni menuju lokasi distrik Bayerga itu kurang lebih menempuh 4-5 jam. Kalau ibu kota distrik sendiri kemudian apakah kondusif? Ibu kota distrik kondusif, dalam keadaan aman. Masyarakat di sana ada pos Ramil yang dijaga oleh Batalion 136. Penyerangan terhadap belasan pekerja proyek jalan terjadi Kamis lalu di Kampung Masnik, Kabupaten Teluk Bintuni. Para pelaku menggunakan senjata api, lalu secara membabi buta membantai para pekerja di lokasi. Edi Musahidin melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Tim SAR gabungan Ahad kemarin menyisir Muara Ayib, Kabupaten Asmat untuk mencari bayi berusia 3 tahun yang hingga kini belum ditemukan. Sebelumnya tim SAR berhasil menemukan 2 penumpang lain dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR menggunakan 2 kapal cepat menyisir Muara Ayib hingga Muara Atsi, Asmat, namun tetap tidak menemukan korban. Untuk operasi SAR hari ini, untuk area yang tercover atau yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, yaitu melaksanakan operasi pencarian dari Muara Atsi sampai ke Muara Ayib, kemudian dari Muara Ayib sampai ke Muara So. Jadi pencarian dilakukan dari Muara Atsi sampai ke korban pertama ditemukan, kemudian korban kedua ditemukan, dan hasil pencarian hari ini masih nihil. Kapal yang membawa 11 penumpang tersebut bertolak dari Timika menuju Kampung Yepu, Asmat, namun di Muara Ayib kapal terbalik dihantam ombak besar. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pendukung dan simpatisan masih memadati rumah Lukas NMB di Koya Tengah, Kota Jayapura. Bahkan jumlah mereka terus bertambah. Mereka membawa panah dan tombak. Sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 5 September lalu, Gubernur Papua Lukas NMB pada Sabtu lalu baru mau buka suara. Di rumahnya, Lukas mengatakan saat ini tengah menderita sakit dan sulit untuk berbicara. Ia mengaku kakinya bengkak sehingga tidak bisa berjalan normal. Bapak, bagaimana kondisi? Saya kan beberapa kali ini masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Lukas juga mengatakan keluarga juga tidak mengizinkan Gubernur Papua keluar dari rumah pribadi karena keluarga tidak percaya dengan dokter lain selain dokter pribadi Lukas. Sepakati bahwa Bapak Lukas tidak akan bawa keluar di rumah Joka untuk berobat di Jakarta. Bapak sudah sampaikan bahwa diskriminasi dilakukan dari tahun 17 sampai dengan hari ini negara untuk membunuh saya. Sehingga kami atas nama bangsa Papua tulang belulang sejak tahun 60 sampai dengan hari ini pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari Jakarta pulang terima mayat. Oleh karena itu tidak mungkin kami akan bawa keluar Bapak Lukas NMB di rumah kami. Yang kedua, negara kami minta Bapak Lukas NMB memimpin 20 tahun pengabdian terhadap bangsa Republik Indonesia. Mestinya harus beri penghargaan yang terbaik Republik Indonesia. Kami keluarga kecewa. KPK mohon bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit.
keadaan sakit. Mohon berikan izin dokter, apakah dokter khusus dari keluarga? Dokter kami tidak minta dari keluarga, tidak minta dari mana-mana. Itu satu. Kedua, KPK mau periksa atau mau datang di Papua karena beliau kami keluarga besar Lukas NMB tidak diizinkan pergi di luar Papua. Simpatisan Lukas mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika KPK tetap memaksakan menjemput Lukas NMB. Lukas NMB ditetapkan tersangka sejak 5 September lalu atas dugaan kasus gratifikasi 1 miliar rupiah. Hingga saat ini KPK belum dapat memeriksa Lukas meski sudah 2 kali melayangkan surat panggilan. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan akan membantu KPK jika diminta untuk memanggil paksa Gubernur Papua. Kapolri menyiapkan 1.800 personel yang saat ini siaga di kota Jayapura. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan kasus Lukas NMB bukan dipolitisasi dan kriminalisasi, melainkan kasus hukum murni. Ia bahkan akan mengerahkan pasukan dari TNI jika diperlukan untuk membawa Lukas ke Jakarta. Epen Kataren dan Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua. Papua memiliki batik yang khas dan bisa memperkaya khasanah batik Nusantara. Keindahan motif batik Papua tidak kalah dengan batik khas Jawa Tengah atau Jawa Barat. Pada Hari Batik Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Oktober, mari kita mengenal lebih dekat keindahan batik Papua ini. Batik Asmat adalah salah satu motif batik yang paling dikenal di tanah Papua. Warna batik Asmat merupakan perpaduan warna tanah dan terakota dengan motif didominasi corak ukiran khas suku Asmat atau burung cendrawasih, alat musik tifa, hingga rumah adat Honai. Corak dan motif ini menunjukkan batik menjadi alat untuk mengekspresikan seni dan kekayaan alam serta budaya masyarakat Papua. Motif ini yang membedakan batik khas Papua dengan Jawa Tengah yang umumnya berwarna gelap dan teduh. Selain Asmat, tentu masih banyak batik dari suku lain di Papua yang tentu memiliki motif dan corak yang berbeda, terutama batik asimetris. Batik khas Papua ini banyak dijual di kota Jayapura dan diburu wisatawan. Saya senang belanja di sini karena batiknya banyak dan bervariasi, bebas untuk memilih mulai dari harga yang terendah seperti 200.000 sampai 200.000 ke atas, semua tersedia di batik aneka batik Papua ini. Yang jelas untuk pakai sendiri dan juga untuk oleh-oleh kalau ada berangkat kita pakai untuk oleh-oleh. Oh iya, yang jelas kalau batik Papua itu kan punya ciri khas tersendiri. Pertama sangat unik dan ya saya sebagai warga Papua sudah jelas saya senang dengan batik Papua. Kita juga mempertahankan kualitas. Terus kedua mungkin dari segi warna yang lagi diminati motifnya juga, dan harga mungkin terjangkau Mas. Mungkin dari kalangan masyarakat harga pun ada yang diminati, mungkin dari tingkat menengah atau tingkat atas itu ada semua. Dan itu bahan-bahannya juga berbeda-beda, mulai dari bahan katun, bahan tisu, batik cap, batik tulis, batik print, semuanya juga ada di sini. Kita siapkan untuk setiap kalangan, semua ada. Kalau tren tetap Papua itu identik dengan burung cendrawasihnya. Burung cendrawasih itu adalah ikon dari Papua, dari Indonesia bagian ujung timur, yang mana itu adalah burung khas yang sangat cantik, makanya tetap cendrawasih. Adapun Papua itu
biasanya lebih ke spesifik. Kalau motif biasanya kalau Honai itu biasanya lebih ke dari Wamena. Kalau yang Asmat itu identik dengan motif yang patung. Kalau yang Manokwari dari Papua Barat itu biasanya identik dengan motifnya rumah kaki 1000 sama burung kasuari. Beda-beda. Tapi pada umumnya Papua itu ya cendrawasih. Tapi biasanya lebih ke spesifik itu ada juga. Kalau tiap bulan penjualannya ya setiap bulan mungkin bisa ribuan, Mas. Mungkin dari bahan katun, bahan tisu, masalahnya dari kita bisa mengatakan ribuan, masalahnya dari masyarakat sendiri juga hobi, bangga dia mengenakan batik Papua seperti itu. Kedua, dari kantor-kantor juga itu juga mewajibkan pegawai-pegawainya untuk memakai batik. Di salah satu toko ini yang terletak di Jalan Raya AB Pura merupakan salah satu pusat aneka batik terlengkap di kota Jayapura. Di sini pengunjung bisa menemukan berbagai koleksi baju batik khas Papua dengan beragam motif. Harga tentu bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan dan kualitas bahan yang digunakan. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua.